Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah, tapi kalau turunnya itu setelah Rasulullah hijrah disebut Madaniyah. Surah Al-Kautsar ini tidak semua ulama sepakat turun di Mekah. Ada yang mengatakan turunnya di Madinah, tetapi mayoritas mengatakan berpendapat bahwa surah Al-Kautsar ini turunnya di Makkah atau sebelum Rasulullah hijrah. Dalam mushaf kita Al-Kautsar ini ada di urutan ke-108. Dan kalau kita sholat di rakaat pertama dan kedua yang sunnah membaca surah itu diusahakan urut sesuai urutan mushaf. Jangan diacak-acak, walaupun tidak berpengaruh batal dan tidaknya sholat. Tetapi kalau dalam bahasa fikih itu namanya wayam bagi itu sebaiknya, yaitu disesuaikan urutan mushaf. Kalau misalnya rakaat pertama kita baca surat ini Al-Kautsar, maka rakaat kedua bacanya yuk adiknya, ya pokoknya 109, 110 sampai 114. Kalau rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad, maka rakaat kedua sebaiknya baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau rakaat pertama udah baca An-Nas, ya boleh An-Nas lagi. Tapi masuk yo rakaat pertama An-Nas lah ya. Yo enggak. Terdiri dari 3 ayat, apal banget lah, dan 10 kalimat. Ini surah Al-Kautsar. Sementara sebab turunnya yaitu ketika meninggalnya salah satu putra Rasulullah. Rasulullah itu semuanya dikaruniai 7 putra dan putri. Apal namanya, Bu? Enggak. Namanya anak Raffi Ahmad, apal anaknya Kanjeng Nabi, enggak apal ya? Anaknya Kanjeng Nabi enggak apal ya? Anaknya artis apal. Alah. Masa. Oh, katanya emak-emak itu biasanya kalau nama artis tuh wapal banget tuh. Sampai kegemarannya lu sampai apal loh. Rasulullah itu dikaruniai 7 orang putra putri. Yang 6 dari satu ibu yaitu Khadijah. Yang 1 dari beda ibu namanya Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Maria itu namanya Ibrahim. Kemudian yang dari Khadijah, yang pertama lahir laki-laki, diberi nama Qasim. Maka Rasulullah kadang disebut Abul Qasim. Dulu ada lagunya Sulis itu, yang zaman saya SMP. Ya Abul Qasim, ya Abaz Zahra'i. Lanjutannya aku lupa. Ya, ada panggilan ya Abul Qasim. Abul Qasim berarti bapaknya Qasim. Kemudian lahir yang kedua putri perempuan, diberi nama Zainab. Dan Zainab ini sempat menikah tapi nggak lama kemudian meninggal. Kemudian yang ketiga perempuan lagi, yaitu nama Ruqayyah. Nah, kemudian Ruqayyah ini setelah dewasa dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan. Juga sama, setelah menikah gak lama meninggal. Kemudian anak putri yang keempat diberi nama Ummi Kulsum. Nah, setelah Utsman bin Affan itu menikah dengan Ruqayyah, gak lama meninggal, kemudian nikah dengan adiknya Ummi Kulsum. Kalau bahasa orang sini apa namanya?
turun ranjang. Nah, itu yang pertama melakukan itu Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah. Maka disebut dengan Dzun Nuraini, orang yang mempunyai dua cahaya. Yaitu pertama nikahi Ruqayyah. Setelah Ruqayyah ini dinikah gak lama meninggal, kemudian nikah dengan Ummi Kulsum. Dan sama, Ummi Kulsum juga sama, meninggal gak lama setelah menikah. Tapi sempat punya anak, tapi anaknya sekitar umur berapa bulan juga meninggal. Lah kemudian putri yang kelima Fatimah, ini yang paling populer, yang kemudian dinikah dengan Ali. Dan Ali itu adalah sepupu Rasulullah. Rasulullah itu putranya Abdullah, Ali putranya Abu Thalib. Abu Thalib dan Abdullah itu kakak adik kandung. Nah, maka Ali itu menantu sekaligus sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Fatimah inilah lahir Hasan Husain terus sampai sekarang, menyebar ke seluruh pelosok dunia ada. Walaupun sekarang di media sosial itu heboh mempertanyakan benar enggak yang ada di Indonesia yang Habib itu keturunan Rasulullah. Wes kita nggak usah ikut-ikutan itulah. Bukan ranah kita, bukan ahlinya kita. Wes mereka yang berdebat biarkan. Lah dari Fatimah inilah yang melahirkan Hasan Husain sampai sekarang banyak. Itu putri yang kelima. Kemudian yang keenam lahir lagi laki-laki namanya Abdullah. Nah, setelah Abdullah ini umur sekian tahun, belum nyampe 5 tahun meninggal. Nah, ini loh yang menjadi awal sebab turunnya Al-Kautsar itu, yaitu setelah meninggalnya Abdullah. Nah, putra yang ketujuh kan udah beda ibu, karena setelah melahirkan Abdullah ini Khadijah juga udah nggak punya anak lagi dari Rasulullah. Lah Abdullah ini ketika meninggal, mulailah orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu ketika ketemu dengan Rasulullah itu kalau orang Jawa dinyek, diledek, dibully. Awalnya orang yang membuli itu namanya As bin Wa'il. Ada tokoh kafir Quraisy namanya As bin Wa'il. Satu hari ketika Rasulullah keluar dari Ka'bah ketemu dengan As bin Wa'il ini. Nah, ketika setelah papasan ketemu ya biasa tegur sapa wong tetangga walaupun berbeda agama. Lah As bin Wa'il ketika habis ketemu dengan Rasulullah, lah As bin Wa'il ini ditanyain orang, tadi kamu ketemu di depan masjid siapa itu? Karena ngelihatnya kejauhan kan nanya, oh itu Abtar. Abtar itu yang di ayat yang terakhir itu. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi yang menjuluki Rasulullah Abtar itu namanya As bin Wa'il. Lah Abtar itu artinya dulu julukan orang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah yang enggak punya anak laki-laki. Kalaupun punya, Rasulullah kan punya 2. Selain selain Ibrahim, karena Ibrahim saat ini belum lahir, yaitu Qasim meninggal, Abdullah juga meninggal. Lah mereka menjuluki orang yang enggak punya anak laki-laki itu dengan julukan Abtar. Abtar itu artinya terputus. Nganggepnya orang-orang kafir Quraisy itu Rasulullah terputus keturunannya. Karena garis keturunan itu diambil dari laki-laki, atau nggak punya pelanjut sejarah. Orang nggak punya anak laki-laki dianggap nggak punya pelanjut sejarah, wis putus sejarahnya, nggak punya pelanjut cerita. Kalau zaman dulu ya memang katanya ya
lebih bangga punya anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan. Tapi lain cerita di satu daerah tertentu justru malah senang punya anak perempuan daripada anak. Kalau anak laki-laki katanya susah ngasilin duit. Kalau anak perempuan gampang, asal sekolah lulus SMP dikawinin, habis dikawinin suruh cerai, habis suruh cerai cariin paspor. Nah iya, ini yang cerita ya orang sono sendiri loh. Saya itu pernah nganter nganten, itu yang melayani semuanya laki-laki, yang ngeluarin teh, yang itu. Umumnya kalau di tempat-tempat itu kan dia perempuan tuh ya. Ini acara lamaran, itu kok laki-laki. Saya awalnya nggak ngeh. Tapi rumah di pelosok dari jalan raya itu masuknya ada kali 2 jam. Itu rumah nggak ada yang jelek. Dan saat itu money changer itu berderet di mana-mana. Saya sepanjang jalan itu mikir, ini yang nuker duit dolar siapa di sini? Di kampung pelosok begini. Sepanjang jalan nggak ada, ya ada rumah jelek cuma selingan doang. Lainnya bagus-bagus. Nah begitu nyampe tempat, karena yang nyuguhin minuman, yang apa kok semuanya laki-laki, kan saya penasaran. Mohon maaf Pak, dari tadi sepanjang jalan saya itu agak aneh. Lah opo Mas? Tadi sepanjang jalan rumah saya lihat saya nggak ada yang jelek, kadang-kadang money changer banyak. Makin kaget lagi begitu kita duduk, yang nyambut, yang mempersilahkan nyuguhin makanan minuman kok laki-laki. Jawaban Bapak itu apa? Di sini Mas, perempuan itu mahal. Berarti laki-laki murah. Nah itu nyatanya laki-laki cuma jadi pelayan. Lah terus perempuannya pada kemana? Perempuannya pada sono jauh. Ada yang ke Arab, ada yang ke wes macam-macam. Saya baru oh iya ya. Pantesan tadi money changer banyak, ternyata memang kata Bapak itu tadi di sini Mas. Kalau lahir kok anak perempuan, sewenangnya nggak ketulungan. Pokoknya sekolahin SMP. Kalau SMP kan belum dapat paspor, tapi begitu dinikahin cerai status janda. Nah katanya bisa. Walaupun umur belum, tapi kalau status janda boleh. Ini kata Bapak itu tadi, wong saya juga katanya. Oh begitu. Lah di zaman Rasul itu dulu anak perempuan malah aib. Lah kalau sekarang ya kita menganggapnya mau laki mau perempuan ya sama aja. Punya anak perempuan nanti ya mantunya laki-laki. Nah, kalau perempuan mantunya perempuan lagi bahaya. Bahaya, tapi ini penyakit nular loh. Mungkin ibu udah pernah saya kasih cerita. Saya 2 kali punya anak murid yang sekarang berubah. Dulunya laki-laki, sekarang udah mulai. Bukan mulai, memang udah jadi. Dulunya ya laki-laki, karena pergaulan akhirnya berubah. Kalau salaman tangannya agak goyang-goyang. Lah kalau laki kalau salaman kan, ini salaman agak goyang. Kayak nyiur melambai. Udah 2 orang dulu, padahal kalau secara fisik gagah. Kalau saya kan pendek, ini gagah, gede, tinggi, cuman sayang karena pergaulan lama-lama laki punya pacar laki. Kalau dinasehatin bilangnya katanya ini kehidupan modern, kebebasan modern gimana? Zaman Nabi Lut itu udah ada kok. Nabi Lut itu udah ratusan ribuan tahun yang lalu akhirnya diazab oleh Allah. Na'udzubillah, semoga kita semua terhindar dari itu. Nah, balik ke awal. Ketika Abdullah ini meninggal, Rasulullah sama As bin Wa'il dijuluki Abtar. Abtar itu orang yang gak punya kelanjutan sejarah, putus lah pokoknya, gak punya anak laki-laki. Dari sisi kemanusiaan, Rasulullah ketika diledek, kalau bahasa anak sekarang dibully dengan bulian Abtar, itu yo agak kerasa gimana gitu ya. Akhirnya setelah sekian hari, ketika Rasulullah lagi kumpul dengan para sahabat begini, tiba-tiba beliau nih ke atas. Kalau orang Jawa dengak, kalau orang Indonesia apa? Orang Indonesia, orang sini. Misalnya kayak begini nih, tiba-tiba Rasulullah itu dengak gini loh, sambil tersenyum. Dengak Indonesianya apa? Tengadah. Begini ya, tengadah ya. Tiba-tiba Rasulullah kepalanya
ngangkat kepala, tengadah. Tengadah bukan tangan. Kepala juga sama. Oh ini nada. Kalau kepala tengadah. Ya wis itulah pokoknya yang penting kita paham maksudnya. Tiba-tiba Rasulullah ketika kumpul dengan para sahabat, beliau begitu kemudian sambil tersenyum. Kemudian setelah kembali lagi kayak madep begini, para sahabat bertanya, "Apa ya Rasul, kok tiba-tiba engkau mendengak ke atas mendengak?" Mendangak. Ya pokoknya yang penting ibu-ibu paham lah ya. Lah kok tiba-tiba dongak ke atas terus langsung tersenyum. Ini ada apa ya Rasul? Kemudian beliau membacakan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pokoknya peristiwa terjadinya itu lagi ngumpul begini. Alhamdulillah. Saya doain tambah ganteng. Orangnya lah iyalah kalau laki-laki yang ganteng masa didoain cantik ya malah bahaya. Nah itu sejarah turunnya surah Al-Kautsar. Walaupun cuma 3 ayat, cuma sejarahnya cukup panjang. Berawal dari meninggalnya semua putra Rasulullah yang laki-laki. Dan memang putra-putri Rasulullah itu semuanya meninggal terlebih dahulu dibanding dengan Rasulullah itu sendiri. Hanya Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah. Kalau yang lain meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Mulai dari Qasim kecuali Fatimah itu meninggal lebih dulu. Tapi ketika Rasulullah udah di akhir hayatnya, Fatimah kan yang ngurusi ya. Anak perempuan tinggal satu-satunya yang ngurusi. Ketika tahu Rasulullah ini akan meninggal kan Fatimah nangis. Ketika nangis terus dinasihati Rasulullah begini, enggak usah nangis, wong kita pisah enggak lama. Nanti dari keluargaku kamu yang akan menyusul aku lagi. Terus setelah dinasihatin begitu, Fatimah senyum. Seandainya kita lagi ngurusin bapak nih, tenang gak usah nangis, ntar habis saya gantian situ. Kira-kira kita sedih apa? Apa seneng? Mikir. Lah iya, bapak kita nih di panggung ini, Pak sehat ya Pak, sehat. Enggak, saya kayak udah gak kuat, tapi udah tenang aja. Ntar habis saya, kamu. Kita kira-kira senyum apa ikut nangis apa? Kalau Fatimah tadi senyum, berarti Fatimah bilang saya nggak lama berpisah dengan bapakku ini, hanya sekitar 6 bulan kemudian Fatimah meninggal juga. Nah kalau kita mungkin jangan gitu deh Pak, warisan belum dibagi Pak. Lah mama. Lah kalau Fatimah justru malah senyum karena merasa nggak lama perpisahan dengan ayahnya, dengan pokoknya pujaan hatinya lah, hanya sekitaran 6 bulan. Baik, kita awali mengkaji isi dari surah Al-Kautsar. Diawali dengan inna a'tainakal kautsar. Inna kalau nanya dibaca panjang itu artinya sesungguhnya kami. Kalau inna nanya pendek artinya sesungguhnya. Kalau ini sesungguhnya aku. Kalau inna sesungguhnya nggak ada lanjutannya, hanya sesungguhnya. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadah. Lah ini tulisannya dibaca inna sesungguhnya kami. Kami itu kalau di Indonesia, bahasa Indonesia ya kata ganti untuk banyak ya. Tapi dalam bahasa Arab belum tentu.
Bisa jadi inna, na itu kami, kalau diterjemahkan di Indonesia kami, bisa jadi untuk kata ganti perorangan satu. Lah inna sesungguhnya kami ini dimaksud kami kan Allah kan, Allah Maha Satu, qul huwallahu ahad. Tapi kenapa kok redaksinya pakai inna, nggak pakai ini? Kalau ini sesungguhnya aku, kalau inna kalau di Indonesia kan sesungguhnya kami. Kalau dalam ilmu gramatika Arab atau ilmu nahwu, walaupun itu untuk satu orang, tetapi memakai lafal inna, sesungguhnya kami, kalau nggak pakai sesungguhnya yo ana atau nahnu, seperti ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu artinya kami kalau di Indonesia. Itu kalau dalam ilmu nahwu faidahnya lit takzim, untuk menghormati, mengagungkan yang berbicara dan menghormati yang diajak bicara. Misalnya kayak MC tadi kan biasanya kan begini, acara selanjutnya kami persilahkan, padahal yang ngomong satu kan ya, kenapa nggak pakai saya? Pakainya kami. Selanjutnya kami persilahkan sambutan dari pengurus wilayah. Memakainya kami itu untuk penghormatan terhadap diri dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Walau misalnya ibu sowan ke siapa, kami menghadap ini dalam rangka memakai bahasa kami, walaupun itu yang ngomong satu orang. Nah maka dalam inna sesungguhnya kami, karena ada yang mempertanyakan, loh berarti Tuhan itu nggak satu dong, itu pakai kami. Kami itu kan banyak. Oh, dalam bahasa Arab nggak begitu. Kami itu dalam satu waktu dipakai untuk penghormatan. Kalau dalam Arabnya namanya lit takzim, baik untuk yang berbicara maupun yang diajak bicara. Ini yang berbicara Allah, yang diajak bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna sesungguhnya kami a'toina, kami telah memberikan nakabika kepada engkau. Engkau ini yang dimaksud adalah Rasulullah. Apa yang telah diberikan berarti sudah diberikan, memakai fi'il madhi. Madhi itu artinya sudah. Al-Kausar. Al-Kausar artinya apa, Bu? Nikmat. Yang punya turutan terjemah itu Al-Kausar maknanya apa? Nikmat yang banyak. Sama yang lain itu situ apa? Kebaikan. Oh, yang itu yang cetakan lama pakai bahasa apa? Al-Kausar itu pemberian yang banyak, nikmat yang banyak. Tadi apa? Kebaikan. Yang lain yang punya terjemah ibu yang di belakang apa? Nikmat yang banyak. Kenapa terjemahnya kok beda-beda ya? Bahkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu beliau merangkum ada 16 makna dari lafaz Al-Kausar itu. Kalimatnya satu dari Al-Kausar tapi dimaknai dengan berbagai macam makna. Yang umum yang kita lihat ya tadi itu nikmat yang banyak. Ada kausar itu kadang dimaknai makna telaga yang nanti ada di akhirat. Yang orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk meminumnya gak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Itu kalau ada di sini, kasihan tukang es kelapa. Lah iya nggak laku tukang teh yang di pinggir-pinggir jalan iyo. Lah begitu kita minum sekali nggak aus-aus lagi. Wah yo. Lah iya. Lah iya di sono. Alhamdulillahnya adanya di sono. Coba seandainya adanya di sini. Wah, biar berapapun orang berani bayar, wong minum sekali gak pernah aus-aus lagi. Yo, biar makan ubi yo gak seret yo. Oh. Nah, makanya
Sebagian ulama memaknai Kausar itu adalah telaga yang adanya nanti di surga, yang diizinkan oleh Allah bagi siapapun yang bisa meminum, yang diizinkan meminumnya nggak akan haus untuk selama-lamanya. Itu satu makna dari lafaz Al-Kausar, dan itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna yang kedua ada dimaknai dengan bahasa nahrun. Nahrun itu sungai. Kalau orang kita yo kali, tapi sama itu adanya di surga yang airnya lebih jernih, adem, pokoknya segala macam kenikmatan itu ada di situ. Yang ketiga, makna yang ditulis Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Kausar itu adalah kenabian. Bahwa kenabian itu satu nikmat karunia Allah yang tak terhingga. Bahwa sosok seseorang yang bernama Muhammad diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Walaupun ketika diangkat nabi dan rasul, tokoh-tokoh kafir Quraisy nentang. Lah iyo, kalau bahasa kita ya, anak yang terlahir udah dalam keadaan yatim. Kalau lagu apa itu, 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya, itu lagu singkat cuman menggambarkan sejarah lengkap Rasulullah. Lagunya kan cuma singkat ya. Kemudian begitu lahir, ibunya yang menyusui juga bukan ibunya. Pertamanya namanya Suwaibah. Suwaibah cuma sebentar, kemudian pindah ke Halimah. Setelah Halimah baru dipulangkan ke ibunya. Umur 6 tahun ibunya meninggal, udah resmi yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakek. Kakek cuma sekitar 2 tahun pindah ke paman yang nantinya jadi besan, Abu Thalib. Lah bocah yang hidupnya kalau bahasa sekarang terlunta-lunta, sekolah enggak ya, kuliah enggak, nyantren enggak, lah kok jadi nabi. Lah maka tokoh-tokohnya enggak terima. Lah kalau yang jadi nabi itu anak orang terhormat, kehidupannya keren. Lah ini model begini kok. Lah kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy meragukan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turun ayat yang biasa ibu bacain, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Penegasannya di ayat yang ketiga itu, Yasin, wahai insan manusia, yang dimaksud itu Rasulullah. Wal Qur'anil Hakim, demi, berarti kan bersumpah kan, bersumpah dengan demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau, berarti yang ditunjukkan satu orang, laminal mursalin, pasti termasuk bagian dari para rasul. Ini ayat yang ibu-ibu baca kalau momen-momen tertentu kan baca ini ya. Walaupun orang seberang sono katanya bid'ah, wes biarin, itu urusan orang sono. Laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk rasul. Ini penegasan bahwa dulu orang-orang kafir Quraisy itu nggak terima kalau sosok yang namanya Muhammad ini jadi rasul, karena mereka tahu dari kitab suci mereka bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang menjadi penutup nabi. Ngarepnya mereka itu ya dari keluarga mereka, kalaupun nggak dari keluarga mereka ya dari orang-orang terpandang lah. Lah ternyata kok dari orang yang udah yatim piatu dari kecil, nggak terima, maka turun ayat innaka laminal mursalin. Kemudian makna yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi itu adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat. Kalau yang lain itu mukjizatnya cuma sekali pakai. Nabi Musa itu tongkat bisa belah laut, kan sekali pakai doang.
laut kebelah, Nabi Musa lewat, habis itu balik lagi. Umat Nabi Muhammad sekali jadi yang lewat bukan hanya orang Islam, orang kafir juga bisa. Yang di Madura ini Suramadu, ya kan belah laut kan, yang belah laut. Kalau Nabi Musa cuma sekali pakai, gebuk, udah. Kalau saya lihatnya di film, cuman yang produksi film Barat. Barat dan itu bukan berdasarkan cerita Islam walaupun ada kemiripan. Ya film Barat kan. Lah begitu Nabi Musa ada lewat, yang lain masuk tenggelam sekali pakai. Tapi umat Nabi Muhammad sekali dibelah itu laut, sampai sekarang udah berapa tahun? Mau kafir, mau Islam, mau baik, mau bisa lewat semua. Nabi Sulaiman itu bisa terbang, tapi sendirian, nggak bisa ngajak orang. Umat Nabi Muhammad bisa bikin alat sekali terbang berapa ratus orang? Lah iya, yang kalau haji umroh loh sekali terbang berapa orang? Lah iya, berarti mukjizat Nabi dulu cuma sekali pakai. Nabi Musa ketika umatnya protes kehausan, ya tadi loh, ketika habis nyebrang laut itu kan dikejar-kejar kan di tanah tandus kosong gersang nggak ada apa-apa. Mereka protes, Nabi Musa, ini gimana nih kita kehausan? Nabi Musa kemudian ada batu sama jarinya itu diginiin, celup. Kemudian keluar 12 sumber mata air. Sekali diminum, habis diminum, udah airnya berhenti lagi. Umat Nabi Muhammad gak cuma 12. Itu di belakang nih. Ibu tinggal muter, keluar air kan. Ini Nabi Musa, tunggu Nabi Musa yang bisa. Fanfajarat min husnata asyarata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Dari itu keluar 12 mata air, setiap satu orang nanti akan menimbulkan satu suku yang sekali habis minum padam itu air. Tapi Nabi Muhammad enggak. Lah, Quran itu adalah mukjizat yang sepanjang masa. Tapi kalau mukjizat nabi-nabi lain cuma sekali pakai, udah nggak bisa diisi ulang. Kalau Quran, kalau Quran sepanjang masa. Banyak orang-orang hebat itu menemukan ilmu baru berawal dari meneliti Al-Quran. Saya senang itu nonton videonya, ada mu'alaf namanya Oh Dodi. Ibu pernah nonton ya? Yang orang Cina, yang pokoknya selalu pakai topi. Itu beliau banyak membahas tentang ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan sains. Sains itu ilmu pengetahuan modern. Termasuk asalnya besi itu dari mana. Ternyata Quran udah ngomong itu. Kitanya ya nggak tahu. Bahkan dalam Quran ada surah Al-Hadid yang artinya besi. Ini beliau mu'alaf, masuk Islam belum lama tapi pinternya kayak gitu. Kita yang dari brojol dari Islam begini-begini aja. Ya Allah, kalau melihat itu kadang malu. Ya Koh Dondi ya namanya, bener ya? Apa Dandi ya malah. Pokoknya pakai topi terus ya beliau kalau lagi. Orang asli Tionghoa kan, Cina ya. Kemudian Al-Qurtubi juga memaknai Al-Kautsar itu adalah kemenangan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma nunggu sekian tahun, diusir dulu dari Mekah, pindah ke Madinah, kemudian setelah 8 tahun ke Madinah, balik lagi ke Mekah, bisa menguasai Mekah. Waktu kita ngaji surah Idza Jaa Nasrullahi wal, yang beberapa pertemuan yang dulu sebelum ini Al-Kafirun sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang kemenangan yang diraih oleh Rasulullah dengan terbukti banyaknya orang-orang wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebetulnya ada 16 Bu, cuman saya cuplik enggak semuanya. Itu tentang makna Al-Kautsar. Artinya kalau diringkas, yo nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak.
Tekstualnya yang dituju adalah Rasulullah. Konteksnya ya kita semua. Bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung-ngitung nikmat Allah, gak bakalan bisa ngitung. Bahkan nikmat yang kita malu ngakuinnya aja ternyata harganya mahal. Nentut kita malu ngakuinya ya. Malu kan ya? Apalagi kumpul orang kok suara gak ada, cuman aroma tahu-tahu nyebar kan. Siapa sih ini? Malu kita. Cuman ternyata biayanya mahal ya. Kemarin malam waktu kapan ada orang cerita dirawat di rumah sakit, saya tanya. Nggak itu. Saya tanya, emang kenapa mas dirawat? Waduh, kalau diceritain sebabnya malu pak. Apa kok malu? Nggak bisa buang angin. Katanya perutnya rasanya keras. Ya, iya. Nikmat yang malu kita ngakuinya, ternyata yuk biayanya mahal. Makanya yuk mumpung masih bisa ya. Konteksnya atau teksnya kepada Rasulullah, tapi konteksnya untuk kita semua. Lah dari nikmat yang begitu banyak itu, perintah Allah bukan untuk ngitung, bukan. Tapi perintahnya disyukuri. Cara mensyukuri gimana? Fasolli. Maka sholatlah. Jadi kita sholat itu dalam rangka syukur, dalam rangka berterima kasih, mau yang sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka ibadah yang enggak bisa ditawar ya cuma ini. Kalau yang lain kan bisa. Rukun ibadah yang paling pokok kan ya 5 itu setelah syahadat ya. Sholat ini yang enggak bisa ditawar. Yang ketiga, zakat atau puasa? Zakat atau umpama. Zakat ya bisa ditawar bagi yang mampu. Kalau nggak mampu dizakatin. Maka nggak ada istilah orang mau bayar zakat kok ngutang dulu. Nah iya, kecuali kalau memang dia bukan nggak punya, nggak bawa, lain urusan itu. Biasanya udah terlanjur nyampe ke masjid, begitu, dah dompet ketinggalan, dah pinjam dulu dah. Ini mau bayar zakat kok malah duitnya ketinggalan, itu namanya mah minjem bukan utang. Kalau ngutang itu ya memang dia nggak punya. Nah lain urusan orang ngutang dulu dong buat kamu gelangnya dari sini sampai ke sini. Nah ya kurang ngutang namanya. Puasa yo bagi yang mampu, kalau nggak mampu yo enggak, yo bayar fidyah. Kalau nggak bayar fidyah yo nanti bisa diqadha. Haji yo begitu, manis tato'a ilaihi sabila. Maka fasolli itu adalah sebagai bentuk syukur. Lah sholatnya lirabbika, hanya untuk Tuhanmu. Makanya sebelum kita sholat diajarin bacaan niat. Bukan niat itu namanya bacaan niat. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu namanya lirabbika. Ini bacaan niat tuh ya, bukan niat. Bacaan niat dan niat itu beda. Kalau bacaan niat itu enggak dibaca, tetap sah sholatnya. Tapi kalau niat, kalau enggak niat, enggak sah sholatnya. Beda. Kalau niat itu enggak harus dibaca. Terus pokoknya diem aja langsung, yang penting hatinya udah niat langsung Allahu Akbar, sah. Tapi kalau niat ya harus, kalau nggak niat nggak sah. Wong yang membedakan satu ibadah dengan ibadah lain itu niat. Subuh sama qobliyah subuh, bagi yang nggak pakai kunut bedanya apa? Niat. Ya bedanya cuma di niatan ya. Seandainya kok nggak niat kan nggak ketahuan ini subuh apa qobliyah subuh. Maka yang membedakan niat. Membedakan tingkatan ibadah ya niat. Tadi sunnah dan wajib. Bahkan membedakan pahalanya bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Yo gara-gara niat.
ngeluarin duit 1 juta, tapi niatnya bayar utang, hukumnya wajib, maka pahalanya wajib, pahala wajib, bayar utang. Yang kedua, 1 juta cuma niatnya sedekah, sedekah hukumnya sunnah, maka pahalanya ya sunnah. Yang ketiga, anaknya sekolah nggak naik, kemudian datang ke wali kelas, Bu, mosok anak saya nggak naik, anak pembantu saya aja sekolahnya naik, mosok anak saya nggak naik, malu, ini ada uang 1 juta, ini sedekah kok, bukan sedekah. Kalau diniati sedekah, ora iso. Padahal sama-sama ngasih 1 juta loh ya. Yang tadi pahalanya wajib, yang tadi sunnah, yang ketiga haram. Yang membedakan tiga-tiganya ini niat. Nah, kita sebelum sholat diajarin bacaan niat. Maka kalau ada yang mempertanyakan sholat itu harus pakai usolli apa enggak? Usolli itu bukan niat, usolli itu bacaan niat. Enggak pakai usolli boleh, pakai bahasa kita. Saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, Allah boleh. Atau pakai bahasa daerah, niat ingsun sholat duhur 1 rakaat karena Gusti Allah Ta'ala, boleh. Kalau yang orang Sunda gimana? Kumaha ya? Lah ya kan boleh asal belum takbiratul ihram boleh. Saya pernah salah ngajarin orang sholat tasbih. Sholat tasbih kan jarang-jarang dikerjain. Waktu itu pokoknya momen, lupa saya momennya, tahun baru Muharram apa-apa, pokoknya kita berencana ngadain sholat tasbih. Sebelum sholat saya ajarin sholat tasbih niatnya begini. Saya salahnya ngajarinnya cuma pakai bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya belum. Begitu udah takbir, udah selesai lah pokoknya, dapat 1 rakaat, ada yang di belakang, saya kan nengok, ada apa Pak? Tadi saya bacaan niatnya lupa, lah terus ya saya belum sholat. Wah, yang lain udah dapat 2 rakaat, dia belum sholat, katanya asal usolli. Apa ya? Padahal sholat tasbih kan lama, sampai rukuk sujud, yang lain kelar dia masih usolli. Oh iya, saya yang salah. Saya ngajarinya terlalu saklek, harus pakai usolli. Padahal ini orang udah sepuh. Orang kalau sepuh kan prosesnya lama kan ya. Ngajarinya harus lama. Lah ini saya ngajar usolli sunatat tasbih rakaataini mustaqbilal qiblati. Saya ulang 2 kali, Bu, mana bapak-bapak paham? Paham. Nah, yang bapak tadi meneng weh. Oh, iya ternyata salah. Saya yang salah. Dia nggak salah. Saya yang ngajarinya terlalu kaku bahwa harus begitulah kan salah. Termasuk fasholli li rabbika, maka sholatlah hanya untuk Tuhanmu, artinya ikhlas lillahi ta'ala. Lah kalau orang sholat duha lillahi ta'ala apa lil rezeki? Yang benar. Umpama ibu pagi-pagi ada teman main, ibu lagi sholat duha. Lah terus selesai sholat, ya Allah rajin amat Bu sholat duha. Emang apa sih? Iya, biar usahanya bapaknya lancar gitu ya. Berarti duhanya ini lillahi ta'ala apa? Saya baca ada kitab Risalatul Qusyairiyah kalau nggak salah. Ternyata orang ikhlas itu memang ada 3 kelas. Kelas yang pertama memang ia melakukan apa-apa itu lillahi ta'ala, gak peduli surga, gak peduli neraka. Kayak lagunya Ahmad Dhani, bila surga dan neraka gak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Cuman yang nyanyi rocker jadi kelihatannya kayaknya ini. Padahal itu ternyata makna dari satu hadis qudsi, bahwa orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala itu enggak ngarep surga, enggak takut neraka. Itu ada seorang wali perempuan namanya Robi'ah Adawiyah. Ketika ditanya orang-orang kenapa ibadahmu kayak begitu, apakah ngarep surga, apa takut neraka, ya jawab enggak. Terus pokoknya lillahi ta'ala. Ini ikhlas tertinggi. Ikhlas yang kedua, orang yang dalam ibadah ya lillahi ta'ala tapi masih ngarep urusan akhirat.
Ya kayak kita inilah kan masih inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, saya mohon surga dan ridhomu. Ya Allah, saya moga dihindari dari neraka dan kemurkaanmu. Berarti lillahi ta'ala, tapi masih ada harapan dalam urusan akhirat. Ini level 2 atau kelas 2. Yang kelas 3 ibarat BPJS mah kelas 3 ini. Biar udah nelpon bilangnya nggak ada kamar. Kalau kelas 1 kan langsung ada kamar. Kalau yang kedua coba saya carikan dulu. Kalau yang ketiga waduh nggak ada. Kelas 3. Kelas 3 ini orang yang memang lillahi ta'ala tapi masih ada harapan urusan dunia. Ya kayak kita duha itu kan yuk sholli sunnatat duha lillahi Allah. Tapi begitu doa Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunin. Wa in kana fil ardi, kalau di bumi fa akhrijhu, keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau adanya jauh di Kalimantan maupun di Surabaya sono fa qaribhu, deketin di sini aja nih di Rawabadak. Sini apa masuknya? Rawabadak. Wa in kana qalilan, kalau cuma dikit fakasirhu, banyakin. Yang terakhir malah yang serem. Wa in kana haraman, ya Allah. Maksudnya itu kalau memang hari ini jalanku dapat rezeki dari cara haram, pindahin ke cara yang halal. Bukan kok rezeki yang jelas-jelas haram jadi halal, ya bukan lagi. Kalau haram ya memang tetap haram. Apa iya babi tiba-tiba jadi kambing lah, ya enggak. Babi ya tetap. Lihat kita lillahi ta'ala tapi masih ngarep urusan dunia. Itu ternyata ya masih dalam kategori ikhlas, tapi ikhlas yang kelas 3 tadi. Yang kalau orang sakit perawat bilangnya nggak ada kamar. Ya kelas 3. Lah kelas 4 ya udah bukan ikhlas lagi, udah nggak ada ikhlas lagi. Ya minimal kita di kelas 3 lah ya. Ketika kita rajin melakukan sesuatu tapi harapannya ada kemudahan di urusan dunia. Misalnya kita rajin ngamalin waqiah umpama. Setelah habis isya kita selalu waqiah, yo moga-moga anak-anakku yang pada niti karir, pada bisnis dimudahkan. Loh, berarti kan ya ikhlas masih lillahi ta'ala masih, tapi ada harapan tentang dunia. Nah, perintahnya tadi fasholli li rabbika. Kemudian wanhar. Wanhar itu secara umum dimaknai suruh menyembelih hewan kurban, tapi ada makna lain. Yang mayoritas ulama memaknai wanhar itu memotong hewan kurban. Lah ini satu ayat yang pendek, fasholli li rabbika wanhar. Dalam tafsir-tafsir yang ditulis para ulama betapa panjang luar biasa, cuma satu ayat yang pendek. Itu menggambarkan bahwa cara orang bersyukur itu dengan fasholli li rabbika itu digambarkan dengan hablum minallah. Wanhar itu hablum minan nas. Fasholli li rabbika itu ibadah secara ritual. Kalau wanhar sosial, maknanya ya panjang banget. Artinya orang syukur itu ibadah pada Allahnya bagus, kepada sesama manusia ya bagus. Itu tanda syukur. Imam Ibnu Athaillah dalam hikam beliau mengatakan orang syukur itu ada 3 cara. Imma bil lisan, ada kalanya dengan mulut. Gimana Ibu? Alhamdulillah, itu syukur. Ini kalau nggak dilatih ya kadang ngabut loh Bu. Kalau nggak dilatih itu sering cap-cep. Gimana Bu? Nggak kayak dulu mah jam segini udah dapat sekian porsi, umpama yang dagang kuliner. Ini udah jam segini baru nih cap-cep.
Itu kalau nggak dilatih abot loh, cuma sekedar ngucap alhamdulillah. Makanya yuk dilatih dari anak-anak kita yang baru DAC, kalau dapat apa-apa sebelum dia terima kasih, yuk kita ajari alhamdulillah. Walaupun terima kasih yuk bagus itu kok, yuk itu ajaran apa namanya itu kearifan lokal kita. Kita terima dulu, setelah diterima baru kasih, jangan terima tok. Ajikan ajaran syukur kan begitu ya. Kita terima, udah di tangan kita jadi milik kita, kemudian kita kasih, bisa jadi lewat sedekah, bisa jadi lewat zakat, bisa jadi lewat infak dan lain-lain. Kemudian syukur yang kedua wa imma bil arkan. Arkan itu dengan badan, dengan perbuatan. Ya kayak kita sholat, kita datang ngaji ke sini, ini dalam rangka syukur. Kaki masih bisa jalan, badan sehat, mata yo masih bisa melihat, kuping bisa dengar. Yo kadang-kadang ngantuk-ngantuk dikit ya wajar lah yo, jam-jam segini belakang apalagi ada kipas, ada suara kericik-kericik air yo wes. Kemudian yang ketiga, syukur itu bil jinan, yaitu dengan hati. Syukur itu ada kalanya dengan mulut mengucap alhamdulillah, dengan badan gerak kita beraktivitas semampu kita yang manfaat untuk diri sendiri, untuk tetangga kanan kiri orang lain, untuk keluarga, itu termasuk bagian dari syukur. Bu, pagi-pagi jalan alhamdulillah, syukur masih bisa jalan. Itu dari syukur. Kemudian yang ketiga, yang ini orang nggak tahu, yang tahu hanya kita dan Allah, yaitu hati. Kadang mulut alhamdulillah, cuman di sini deg-degan ya ada. Deg-degan kalau bahasa gampangnya kemrungsung. Iya kemrungsung, deg-degannya itu karena kemrungsung, bukan kok deg-degan karena takut, bukan. Tetangga datengin pasir satu truk, kita udah deg-degan. Waduh, tetangga bawahnya dibangun. Padahal dia rumahnya udah bagus loh. Hati, mulut sih nggak ngomong, enggak, cuman hatinya masih kayaknya enak itu selalu di orang. Enak itu kayaknya nggak pernah di kita itu. Kalau ngomong ke orang itu seringnya begini, ibu sih enak. Anak-anak udah pada selesai, udah pada rumah masing-masing. Lah ibu yang diajak ngomong gitu kan bisa balik lagi. Ya enakan ibu lah, masih muda, kemana-mana bisa basus-basus, makan apa aja masuk. Lah saya gigi udah permisi atu-atu, makan di blender dulu. Kayaknya tuh enak selalu di orang lain. Oh berarti itu bukan syukur. Mensyukur dalam hati itu ya hatinya itu pasrah, terima alhamdulillah. Allah ngasih umur saya sampai segini. Rasulullah cuma 3. Lah ini udah dikasih lebih ya alhamdulillah. Itu fasolli li rabbika wanhar. Ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya syani'ah. Syani'ah itu artinya keledek, bully. Kalau orang Jawa ngenyek, syani'ah. Kamu. Berarti kalau disambung ya inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang ngenyek kamu tadi itu. Yang pertama namanya As bin Wa'il. Dialah itu orang yang ngenyek itu al-abtar, orang yang akan putus. Dan memang ternyata As bin Wa'il itu anak-anaknya nggak ada yang mau nurut ke dia. Malah justru pada ngikut nurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya yang terkenal namanya Amr bin As, orang yang pertama kali jadi gubernur di Mesir yang Muslim. Itu namanya bapaknya As bin Wa'il punya anak namanya Amr bin As, yaitu yang seleting dengan Umar bin Khattab. Dan orang-orang yang terlibat dalam kasus ngeledek Rasulullah, semua anak-anaknya justru malah masuk Islam. Ada selain ini ada Walid bin Mughirah, punya anak namanya Khalid bin Walid, yang panglima perang yang sampai akhir hayat belum pernah kalah. Dan yang lain-lain juga sama. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah.
Ikrimah itu nama laki-laki. Akhirnya yo masuk Islam. Maka cerita mereka yang memusuhi Islam selesai sampai di situ, alias abtar. Ini kalau guru saya dulu ngasih nasihat begini, makanya wong nek koyok-koyok ini bakal nemplok. Apa itu? Orang yang ledek itu bakal kembali ke makanya dulu guru saya waktu ngaji begini, nek koyok-koyok, nemplok, geting-geting, nyanding. Yang orang Sunda juga ngerti ya. Ngerti apa? Ya apa? Geting-geting, nyanding, orang-orang yang ngebenci itu malah lama-lama ngedeket. Jadi tidak boleh benci dan tidak boleh terlalu suka. Bukan begitu maksudnya. Kalau dalam konteks ini loh ya, kalau dalam konteks lain ya, yo. Dalam konteks ini jangan kita apa itu benci orang, jangan menghina-hina orang. Kalau kita menghina-hina orang, suatu saat yang omongan kita yang hina dia itu akan balik ke ini cerita yang itu akhirnya terjadi di saya.